Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, silakan masuk, Nak. Ya, Bu. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Ya nggak apa-apa. Ya, Bu, makasih, Bu. Ini siapa ya kalau boleh Ibu tahu? Nama saya Risa, Bu, dari kelas 10. Risa ya. Iya, Bu. Nama panjangnya? Risa Amanda, Bu. Risa Amanda ya. Cantik kali namanya, bagus sekali namanya. Risa Makasih, Amanda. Bu. Risa, Ibu mau tanya bagaimana kabarnya Risa? Alhamdulillah baik, Bu. Kabar Ibu sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Risa dari kelas 10 IPA 1 ya? Iya, Bu, dari kelas 10 IPA 1. Oh, Risa, kalau Ibu nggak salah kita sering ketemu loh Risa loh. Iya, Bu. Risa sering lihat-lihat Ibu pas di kampung, Bu. Iya, kita satu kampung. Risa anaknya Bapak siapa ya Ibu lupa namanya, Bapak Abdul ya? Iya, Bu, saya anaknya Pak Abdul. Ya soalnya matanya mirip banget sama Bapak Abdul. Iya, Bu. Oh, Risa di sini kelas 10, udah naik kelas 10. Iya. Iya, Bu. Bentar lagi kan mau naik kelas 12, ke kelas 11, Bu. Risa bentar lagi mau naik kelas 11 ya. Oh. Jadi Risa bagaimana keadaan ayah di kampung, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Juga baik, keluarga semua juga baik. Cuman Ibu ada sedikit sakit gitu. Oh, kalau Ibu boleh tahu sakit apa, Nak? Ya sakit apa ya, Risa juga nggak ngerti, Bu. Kayaknya sakit biasa gitu. Oh, sakit-sakit demam, flu gitu ya. Oh, alah. Coba kalau ibu udah di kampung sakitnya sakit flu, Ibu pernah juga sakit flu kayak gitu kan? Terus Ibu dikasih sama mama itu sering-sering minum jahe, minum teh, minum air hangat juga. Coba Risa nanti kalau lagi teleponan sama mama, bisa Risa bilang kayak gitu, Mak, banyak-banyak minum air putih, banyak-banyak minum air jahe gitu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu, atas sarannya. Ya, sama-sama. Risa Risa kalau boleh Ibu tahu nih, jadi alasan Risa kemari itu ada apa ya? Kenapa gitu? Gini, Bu, saya tuh ada keperluan sama Ibu. Saya ada keperluan, Bu, sama Ibu. Keperluan yang bagaimana ya, Nak? Saya tuh gimana ya, Bu, bilangnya? Saya tuh begini, Bu. Saya kalau tampil presentasi, Bu, saya selalu gugup gitu, Bu, keringat dingin, terus suara saya juga kayak nggak mau keluar gitu, Bu. Pas saat saya bicara tuh saya selalu gemeteran, gugup, takut gitu. Saya sekarang aja ngomongnya kayak saya Gugup gitu ya, keringat dingin. Oh, terus bagaimana lagi, Nak, Risa? Terus saya bingung, Bu, harus ngomong apa gitu. Tiba-tiba bibir saya jadi kaku, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, Bu. Saya langsung diem aja kalau presentasi di depan kelas, saya nggak tahu harus ngomong gimana lagi. Oh, jadi Risa itu sekarang ini lagi berada di posisi kalau Risa itu sedang berada di publik, di umum kayak gitu, di ruang kelas maupun sedang saat melakukan presentasi, Risa itu sering gugup gitu ya, sering merasa gemetar kayak gitu. Jadi apa yang udah ada di kepala ini udah nggak bisa tersampaikan, sudah nggak bisa lagi tersampaikan ke teman-teman kayak gitu ya. Iya, Bu, saya padahal pengen tuh kayak teman-teman, Bu, berani di depan kelas, terus mereka juga bisa presentasi lancar, terus suara mereka juga terkontrol gitu, Bu. Kalau suara Risa kan agak susah gitu, Bu, nggak terkeluar suaranya. Jadi kalau presentasi Risa tuh kaku gitu, Bu. Emang kadang-kadang Risa sampai nggak bisa ngomong lagi
Iya, ibu ngerti, ibu ngerti. Pasti Risa sekarang nih sedih. Pasti juga Risa pengen kayak teman yang lain, bisa bisa public speakingnya bagus, bisa berbicara di depan umum gitu kan Risa kan. Iya Bu. Oke. Baik, jadi sekarang ibu udah ngerti permasalahan Risa itu seperti apa. Jadi baik, jadi sebelum melakukan sesi selanjutnya ibu ini ada permen, ibu ada permen buat Risa. Risa mau permen nggak? Sebelum kita melakukan sesi konseling, ibu punya permen nih buat Risa. Ini? Terima kasih Bu. Atau Risa mau minum dulu? Enggak usah Bu. Nggak usah. Tapi kalau Risa haus, Risa mau ke kamar mandi sebelum melakukan sesi konseling, Risa boleh izin sama ibu gitu ya. Jadi Risa jangan canggung kayak gitu. Jadi sebelum kita melakukan sesi konseling, sebaiknya kita sepakat dulu waktu Risa dan ibu dalam melakukan sesi konseling ini, kita sepakati itu berapa menit Risa? 20 menit bisa Bu. 20 menit. Oke, 20 menit itu udah selesai ya, udah bisa ya 20 menit atau cukup 20 menit. Kalau mau Risa lebih 30 menit, 1 jam, 45 menit juga boleh gitu. 20 menit aja cukup ya Risa ya. Jadi Risa setelah selesai dari sesi konseling ini mau kemana Risa? Soalnya Risa habis ini ada kelas lagi Bu. Oh, ada kelas. Masuk sama siapa nak? Masuk sama Bu Meta Bu. Bu Meta ya. Pelajaran bahasa Inggris ya? Iya Bu. Iya ibu. Tadi si Bu Meta kesini jumpain ibu. Katanya dia selesai jam istirahat ini mau ngajar di kelas 10 gitu. Oke, kita mulai aja ya Risa ya sesi konseling kita ya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ibu harap konseling kita pada hari ini bisa sedikit mengurangi atau memecahkan masalah yang ada pada diri Risa. Iya Bu. Seperti yang udah kita sepakati, sesi konseling kita 20 menit ya Risa ya. Iya Bu. Oke. Bentar ya, ibu ngambil pulpen sama ibu ngambil laptop ibu dulu ya, bentar ya. Baik Risa, di sini ibu mau tanya dulu sama Risa gitu. Risa, Risa kalau gugup berbicara itu pada saat melakukan presentasi pada pelajaran-pelajaran tertentu atau pada saat berbicara dengan kawan-kawan atau dengan orang lain itu Risa merasa gugup juga kayak gitu. Gugup juga Bu, tapi gak separah presentasi gitu. Kalau gugup sama teman-teman mungkin bisa langsung mengakhiri gitu Bu pembicaraannya. Jadi kalau presentasi kan kita nggak bisa langsung mengakhiri presentasinya Bu. Jadi rasa gugup itu kalau pas presentasi gugupnya tuh gugup banget Bu, sampai nggak bisa buka mulut, sampai berkeringat gitu. Nah kalau sama teman-teman palingan Risa cuma nggak tahu mau ngomong apa, cuma gagu aja gitu Bu. Jadi gugupnya itu pada saat Risa melakukan presentasi gitu ya. Pada kalau ngomong sama kawan-kawan Risa nggak tidak terlalu gugup gitu ya. Ibu ngerti. Jadi pada saat giliran giliran Risa yang presentasi, pada saat Risa gugup itu apa yang Risa lakukan biasanya nak? Kalau Risa gugup itu Risa biasanya ngelakuin apa? Kalau Risa gugup tuh biasanya Risa diem aja gitu Bu. Kadang Risa sampai berpikir kayak buat apa gitu Risa sekolah, kayak cuma absen doang karena Risa emang nggak bisa presentasi sama sekali gitu Bu. Jadi bagaimana perasaan Risa pada saat disuruh maju ke depan tapi Risa merasa gugup sama situasinya gitu nak? Ya Risa cuma diem aja Bu. Risa sedih karena Risa nggak bisa aktif di semua pelajaran. Risa cuma bisa aktif di pelajaran olahraga aja Bu.
jadi secara otomatis Risa pasti merasa malu gitu ya, merasa malu karena nggak bisa presentasi di depan umum, nggak bisa kayak kawan-kawan yang lain gitu ya. Iya bener Bu, kayak gitu yang Risa rasain. Jadi Risa jadi pernah kepikiran apa Risa berhenti sekolah aja gitu, karena Risa takut nilai Risa buruk di mata pelajaran lain gitu Bu. Risa kalau berpikirnya seperti itu, berpikirnya udah negatif sampai Risa pengen berhenti sekolah cuman gara-gara Risa nggak bisa presentasi di depan kelas. Pemikiran yang seperti itu sebaiknya jangan ada lagi di dalam diri Risa. Lebih baik dibuang jauh-jauh kalau ada pikiran seperti itu, karena di dalam namanya sekolah kita pasti belajar dari yang nggak bisa menjadi bisa. Jadi jangan pernah berpikir untuk berhenti bersekolah kayak gitu Risa, nggak boleh. Jadi sebelumnya Risa itu pernah dapat juara nggak di kelas? Kalau di kelas enggak Bu, tapi Risa pernah dapat juara pas lomba olahraga kemarin Bu. Risa dapat juara 1 lagi, cuma ya itu Bu, Risa cuma bisa di bidang olahraga, tapi Risa nggak bisa di pelajaran yang harus presentasi Bu. Pas Risa dapat juara di bidang olahraga. Kalau ibu tahu itu olahraga bidang apa nak? Lempar takraw Bu. Lempar takraw. Ya, terus ada lompat jauh juga. Lompat jauh juga ya. Ibu ngerti. Jadi Risa itu sekarang berprestasinya bukan di bidang public speaking gitu. Jadi public speakingnya agak mungkin terbata-bata kalau di depan umum. Tapi di bidang olahraga Risa itu menonjol. Risa itu punya bakat yang luar biasa gitu, sampai juara 1 lempar takraw itu bukan sembarang orang loh bisa lempar takraw. Jadi ibu apresiasi sekali buat Risa bisa menjuarai ajang-ajang tertentu kayak lompat takraw tersebut. Ibu bangga kali Marisa. Bangga ibu? Saya juga bangga, saya juga bahagia Bu, karena saya bisa ikut lomba yang kayak gini Bu. Cuman ya itu Risa takut gitu prestasi Risa tuh nggak berkembang kayak teman-teman lain gitu Bu. Karena kan Risa cuma bisa di situ aja, nggak bisa di yang lain. Tapi iya benar, Risa nggak bisa di bidang yang lain. Iya, terus pas dipanggil naik juara gitu Bu, Risa juga takut gitu Bu. Jadi diwakilin deh sama orang lain pas ngambil juaranya, karena kan di situ disuruh berbicara gitu Bu. Dan Risa sama sekali nggak berani Bu, karena di situ rame banget. Oh, jadi yang ngambil juaranya itu bukan Risa nak, orang lain. Iya. Itu karena Risa saking takutnya berbicara di depan umumnya. Okay. Tapi Bu, teman Risa tuh ada yang ngajak Risa masuk organisasi Bu. Katanya dengan Risa masuk organisasi itu nanti melatih Risa untuk bisa berbicara di depan teman-teman gitu Bu. Terus pas teman-teman Risa ngajak Risa masuk organisasi itu Risa tanggapannya gimana? Risa mau masuk atau gimana? Tapi Bu, tetangga Risa juga ada yang ngajak Risa ikut les Bu. Jadi Risa bingung mesti masuk les atau masuk organisasi, karena kan waktunya bersamaan gitu Bu. Jadi Risa nggak ngambil salah satu dari ajakan teman-teman Risa buat masuk organisasi atau masuk les gitu. Risa masih bingung Bu, mau ikut les atau mau ikut presentasi kayak teman-teman Risa yang lain gitu Bu. Oh, jadi sekarang ini belum masuk lah ya, belum masuk organisasi gitu ya. Belum masuk organisasi karena Risa bingung gitu mau les atau masuk organisasi gitu. Iya Bu, masalahnya kan Bu, kalau saya ikut les Bu, saya susah beradaptasi. Kalau ikut les kan cuman melatih kita untuk belajar aja Bu. Nah kalau masuk organisasi kan untuk melatih saya berbicara di depan umum. Oh iya, jadi setelah apa yang kamu sampaikan tadi, sebaiknya kita simpulkan dulu supaya semakin jelas bahwa pertama tekadmu dalam merubah ketidakpercayaan diri sangat jelas, dan lalu kedua Risa sebenarnya tertarik ingin memasuki organisasi, tapi Risa merasa tidak enak dengan tetangga yang udah ngajak untuk mengikuti les, dan akhirnya Risa pun belum menentukan pilihan. Benar gitu? Iya Bu. Oke.
Jadi kalau menurut Risa jadi kalau menurut ibunya, kalau menurut Risa dengan memasuki organisasi dapat membantu Risa dalam melatih dalam berbicara di depan umum, maka lakukan saja. Boleh dilakukan. Dan jangan ragu, tapi ingat kalau Risa memutuskan gabung untuk organisasi, sebelumnya Risa harus berbicara dulu dengan tetangga yang ngajak Risa ikut les tadi. Supaya apa? Nah, supaya tetangga Risa tidak tersinggung dengan keputusannya atau dengan keputusan atau tindakan yang Risa ambil untuk tidak mengikuti les dan memasuki organisasi. Jadi terlebih dahulu ada baiknya Risa berbicara terlebih dahulu dengan tetangga, dengan teman gitu. Teman yang ngajak masuk les tadi siapa namanya, Nak? Yang ngajak masuk les tuh Cika, Bu. Cika. Jadi di sini Risa bisa bilang sama Cika dulu, contohnya kayak gini. Cika, kayaknya maaf dulu deh, aku nggak bisa ikut les bareng kamu gitu, karena aku mau ikut organisasi kayak gitu. Jadi diomongkan dulu baik-baik karena supaya si Cikanya nggak tersinggung gitu kalau Risa lebih memilih masuk organisasi ketimbang ikut les dengan dia kayak gitu. Tapi Bu, bagaimana kalau Risa gabung di organisasi? Kalau menurut Ibu, kalau Risa gabung di organisasi balik lagi ke diri Risa. Kalau menurut Risa itu yang terbaik dan bisa membantu Risa dalam melatih kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum, lakukan. Asal kamu bisa membagi waktumu antara organisasi dan sekolah. Bisa membagi waktu, bisa memanage waktu gitu. Bisa bagi waktunya pada saat jam organisasi ya berorganisasi, dan pada saat jam sekolah ya sekolah kayak biasa kayak gitu. Tapi bisa diterapkan apa yang didapatkan di dalam organisasi tersebut, kita bisa terapkan di sekolah kayak gitu bisa. Iya Bu, Risa mengerti Bu. Nah, Tapi kalau saya masuk les sama tetangga bagaimana Bu? Kalau itu juga bagus sih, kalau menurut Ibu Risa masuk les dengan tetangga itu juga bagus karena bisa menambah wawasan juga. Tetapi kan di sini Risa bilang tadi bahwa kalau kamu masuk les tidak bisa kalau Risa masuk les nggak bisa membantu Risa dalam melatih kepercayaan diri dalam berbicara. Tapi lakukan saja yang mana menurut Risa benar. Bu, Risa mengerti Bu. Jadi Risa sejauh ini apa Risa ada yang mau ditanyakan gitu, atau Risa masih belum mengerti atau belum paham gitu? Alhamdulillah Risa ngerti Bu. Jadi di sini Ibu mau jadi di sini Ibu mau sedikit tadi kan kita udah berbagi wawasan, berbagi cerita kayak gitu kan, pengalaman Risa mau masuk organisasi atau mau masuk ikut les. Risa kan juga udah tahu gitu. Jadi di sini Ibu mau tunjukin video nih sedikit sama Risa. Jadi videonya di sini tentang sama juga kayak Risa. Dia orangnya gugup, pemalu, nggak bisa berbicara di depan umum kayak gitu. Nah, di sini bisa Risa lihat. Nah, ini Ibu tampilkan videonya. Coba Risa lihat. Nah, gimana Risa? Menarik kan videonya? Iya Bu, alhamdulillah setelah melihat video itu dan setelah saya ikut konseling ini tuh saya merasa lega gitu Bu. Saya jadi tahu Bu gitu solusi dari masalah saya. Terus saya bertekad bahwa saya pasti bisa presentasi di depan kelas seperti teman-teman saya yang percaya diri Bu. Memang alhamdulillah kalau Risa udah bisa berpikiran seperti itu, sudah pikirannya berpikirnya sudah bagus, sudah bisa berpikir seperti itu. Jadi untuk selanjutnya nih Risa,
Ibu mau tanya untuk selanjutnya, kira-kira langkah apa yang bisa Risa ambil dalam sesi konseling kita pada saat ini? Yang akan Risa lakuin Bu, yang pertama Risa mau bicarain dulu baik-baik sama tetangga Bu, kalau Risa nggak bisa ikut les sama dia. Terus saya juga bilang sama dia kalau les tuh mungkin tidak bisa melatih Risa untuk ambil bicara di depan kelas untuk presentasi, tapi cuma nambah wawasan aja gitu Bu. Nah terus yang kedua, Risa juga akan mengatur waktu berorganisasi dan waktu Risa untuk sekolah Bu. Alhamdulillah, perasaan Risa udah lega sekarang. Jadi kalau begitu, semoga dengan apa yang kamu usahakan, semoga dengan apa yang udah kamu rencanakan, semua akan menjadi hasil yang positif, semua bisa menjadi hasil yang baik bagi diri Risa maupun lingkungan Risa. Seperti ada pepatah juga yang mengatakan kayak gitu kan, nggak ada usaha yang mengkhianati hasil, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil kayak gitu. Jadi semakin mau kita berusaha, semakin giat kita berusaha, pasti ada jalannya kayak gitu. Jadi seperti itu Risa. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Jadi berhubung ini udah 20 menit, karena Risa bilang tadi juga Risa ada jam di kelas lain gitu kan. Risa ada jam di kelas lain juga. Jadi Bu harap Ibu sedikit mau kasih reward buat diri Risa, karena Risa berprestasi di bidang olahraga. Risa terus kembangkan bakat yang ada di dalam bidang olahraga tersebut. Gali lagi dalam bakat yang ada pada diri kita. Jangan insecure, kita nggak boleh insecure, kita nggak boleh malu, karena semua makhluk Allah itu sama. Semua makhluk Allah itu nggak ada yang sempurna. Semakin kita giat berusaha, maka Allah pasti akan nunjukin jalan yang terbaik buat kita. Jadi intinya Risa harus sering-sering berlatih, harus berbanyak bersosial, dan juga harus membuka diri untuk menerima masukan-masukan yang baru seperti itu. Dan satu lagi, Risa boleh banyak-banyak berlatih, contohnya di depan kaca gitu. Risa bisa berbicara seperti ini misalkan kaca gini. Jadi Risa bisa berbicara gitu, bisa ngomong sama diri sendiri, hai, ini aku Risa dari kelas gini-gini, hobi saya begini. Nah bisa nanti di depan kaca Risa banyak-banyak berbicara kayak gini. Jadi secara otomatis pasti public speakingnya itu akan terlatih pelan-pelan, sedikit demi sedikit, one by one, step by step, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Risa pamit Bu. Assalamualaikum.